Sebelumnya kita sudah membahas tentang malaikat-malaikat Allah, hakikatnya, kemudian bagaimana mereka bekerja atau bagaimana hikmah mereka diciptakan. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa siapa malaikat yang paling afdol di antara para malaikat yang lain, yaitu malaikat Jibril, seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Sekarang kita menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjelaskan dalam hadis, al-iman mahwal iman, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa hakikat dari kitab tersebut? Kitab, jika kita lihat dari maknanya, kitab merupakan sebuah, kalau kitab menurut pengetahuan kita ya, bahwasanya kitab adalah sebuah kumpulan dari lembaran-lembaran yang dijadikan satu, dipadukan, atau al-mudawan itu namanya kitab. Ketika lembaran-lembaran itu dipisah-pisah, maka hilanglah hakikat sebuah kitab. Namun kitab di sini sedikit berbeda. Kitab adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Para al-anbiya itu merupakan orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Kitab Allah yang diturunkan kepada para anbiya bisa berupa al-alwah atau lembaran-lembaran, atau masmu'an min wara'i hijab, seperti yang terjadi pada Sayyiduna Musa alaihi salam, bahwasanya beliau mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala min wara'i hijab, atau min malak ya musyahid, atau melalui perantara malaikat yang menyampaikan kepada para anbiya, yaitu malaikat Jibril. Min jumlati hadhil kutub. Jadi setelah dihitung, setelah mengadakan al-ihsa, ada dua mazhab tentang berapa sebetulnya jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para al-anbiya, yang mana diakhiri oleh Al-Furqan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mazhab yang pertama menyebutkan jumlah keseluruhan dari kitab yang diturunkan kepada para al-anbiya itu ada 104. Detailnya yaitu 60 suhuf untuk Nabi Syed, kemudian 30 suhuf untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian 10 suhuf ya, 10 lembaran yang diberikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam sebelum Taurat. Ini belum termasuk Taurat. Kemudian yang 4 ini apa? Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil, Al-Furqan. Jika dijumlahkan maka jumlahnya ada 104. Ada mazhab yang kedua mengatakan jumlahnya 114 dengan detail 50 suhuf Nabi Syed, kemudian 30 lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Idris yang tidak ada di sebelumnya di mazhab yang pertama. Kemudian 20 suhuf untuk Nabi Ibrahim. Kemudian ada ikhtilaf nih antara 10 yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Ada yang mengatakan diberikan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, ada juga yang mengatakan 10 itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 4 kutub yang muttafaqun alaiha, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Furqan. Ini adalah jumlah dari semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para anbiya'nya untuk umatnya. Nah, sedangkan semua khulasah dari ma'ani kitab-kitab Allah itu ya, itu tentu berada di Al-Quran, Al-Furqan, sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah dan penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Sehingga makna-makna semua kutub, ma'anil kutub itu majmu'ah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian jika kita lihat lagi, maka semua makna Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karenanya surat Al-Fatihah dikatakan atau dinamakan sebagai Ummul Kitab. Dan semua makna surat Al-Fatihah yang merupakan representasi dari semua makna Al-Quran atau makna kitab-kitab Allah itu berada pada Al-Basmalah.
Dan semua makna al-basmalah itu berada pada huruf ba. Dan semua makna yang ada di dalam huruf ba betul berada di dalam an-nuqtah. An-nuqtah adalah sebuah titik allati tushiru, memberikan petunjuk bahwasanya wahdah Allah Subhanahu wa taala satulah yang pantas untuk disembah, la nadhira lahu. Jadi semua maknanya ada di titik yang mana menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esalah yang merupakan pencipta dari alam semesta ini, tidak ada yang lain yang dapat menyainginya. Makna Al-Qur'an semuanya ada di Al-Fatihah. Di sini ada satu faedah yang cukup menarik, bahwasanya ya, ini dinukilkan dari perkataan Maulana Syekh Usama Said Al-Azhari hafizahullah taala, bahwa semua makna Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah. Bahkan Imam Fakhrur Razi berani menyebutkan bahwa dalil keimamahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam Al-Fatihah. Dalil keimamahan Abu Bakar As-Siddiq ada di dalam Al-Fatihah. Ya. Bahkan beliau mengatakan dari dalam surat Al-Fatihah itu kalau ingin ditelusuri bisa memberikan atau menghasilkan 10.000 lebih masalah di dalam surat Al-Fatihah. Dan beliau jika mau bisa menjelaskannya secara rinci. Kemudian 5 quddima al-malaikah ala rusul wal kutub fi dzikri, ya, kenapa didahulukan malaikat, ya, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kenapa? Ya. Kenapa tidak antuk mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi? Kenapa diakhirkan? Kenapa tidak diakhirkan saja? Maka jawabannya adalah at-tartib fi dzikri itu melihat dari kenyataan atau nadharan litartib al-waqi'. Karena apa? Urutannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dahulu, pasti ya, mengutus malaikat yang membawa kitab, bisa berupa Al-Qur'an atau berupa Taurat atau Injil, disampaikan kepada Rasul, bisa kepada Rasulullah SAW atau para anbiya yang lain. Nah, ini sebagai tartib at-tartib fi dzikri nadharan ila tartib al-waqi'. Bahwasanya Allah mengutus malaikat dahulu, kemudian membawa kitab, kemudian disampaikan kepada para anbiya. Nah, itulah sir atau rahasia kenapa malaikat didahulukan di dalam ta'rif al-iman. Bukan karena malaikat itu lebih afdal dari anbiya. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang at-tafadul bainal malaikah, apakah mana yang lebih afdal antara malaikat dengan anbiya atau malaikat di antara malaikat sendiri? Maka ada 3 madhab atau 3 thariqah, 3 turuk. Yang thariqah pertama itu dari thariqah Ibnul Hajib, mengatakan bahwa al-anbiya itu memang lebih afdal daripada malaikat, baik itu malaikat uluwiyah atau sufliyah. Jadi kita bisa membagi antara malaikat itu ada malaikat yang al-uluwiyah dan juga malaikat as-sufliyah. Malaikat yang bekerja di langit atau di bagian langit dengan lapis-lapisnya, dan juga ada malaikat-malaikat yang memang di bumi as-sufliyah. Malaikat yang menjaga para thalibul ilmi misalkan, karena apa? Tidak ada sebuah majelis ilmu yang mana itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari ilmu, kecuali malaikat juga di situ mendoakan para thalibul ilmi dan lain sebagainya. Nah, thariqah yang pertama mengatakan bahwasanya anbiya itu lebih afdal dari lebih afdal dari malaikat al-uluwiyah dan sufliyah. Sedangkan thariqah yang kedua Al-Amidi dan Baitawi mengatakan qasrul khilaf 'alal malaika al-uluwiyah, artinya yang dikhilafkan itu atau yang ada perbedaan pendapat itu afdaliyah antara malaikat dengan antara anbiya dengan malaikat uluwiyah saja.
Mana yang lebih afdol, itu khilaf. Tapi kalau amma as-sufliyah la ikhtilafa annal anbiya afdalu minhum. Mereka sepakat bahwasanya apa? Tidak ada khilaf antara afdoliyah antara para anbiya dengan malaikat sufliyah. Bahwasanya para anbiya itu lebih afdal daripada malaikat sufliyah. Kemudian Thariqah Maturidiyah mengatakan bahwa khawasul bashar, artinya manusia-manusia pilihan, yaitu yang dimaksud adalah para anbiya itu lebih afdal, lebih mulia daripada khawasul malaikah. Jadi ada khawasul bashar, ada khawasul malaikah. Khawasul bashar itu al-anbiya, orang-orang pilihan utusan Allah. Sedangkan khawasul malaikat itu ada beberapa yang kita tahu, yaitu Sayyiduna Jibril, Sayyiduna Mikail, ya, Sayyiduna Israel, Sayyiduna Ridwan ila akhiri dalika minal malaikah. Khawasul malaikah artinya malaikat-malaikat khusus yang memiliki tugas-tugas khusus yang kita ketahui sesuai dengan nas yang ada. Nah, mana yang lebih khusus, yang lebih afdal antara anbiya dengan khawasul malaikat? Rupanya apa? Ya, di sana ada namanya amatul bashar ya. Amatul bashar itu yang dimaksud adalah orang-orang saleh seperti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar dan ila akhiri dzalika minas sahabah. Wa amatul bashar itu seperti kita. Ya. Enggak, amatul bashar itu yang maksud adalah mereka ya. Jadi urutannya adalah, dan kesimpulannya adalah para anbiya atau khawasul bashar itu lebih afdal daripada khawasil malaikat seperti malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sedangkan khawasul malaikat seperti malaikat Jibril dan Mikail lebih afdal dari atau lebih mulia dari amatul bashar seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan dan sebagainya. Kemudian mereka ini amatul bashar lebih mulia daripada amatul malaikah, malaikat secara umum ya, karena malaikat itu banyak sekali jumlahnya. Kemudian ya afdalul malaikah itu siapa? Yaitu Sayyiduna Jibril alaihissalam seperti yang ditegaskan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kemudian masih di bagian al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Penjelasan di dalamnya berisi tentang makna dari al-qadar itu sendiri. Nanti kita juga akan membahas tentang perbedaan antara al-qada dan al-qadar. Kemudian makna itsbatil qadri itu apa sebetulnya? Makna itsbatil qadri bahwasanya ada kadar ilahi. Istilahnya kadar ilahi. Baik itu yang baik atau yang buruk. Yang baik itu yang dimaksud adalah ta'ah, yang buruk yang dimaksud adalah ma'asiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itsbatul qadri artinya bahwasanya Allah itu memang sudah mengatur segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu itu fil qidam. Fil qidam, al-qidam itu artinya sesuatu yang ada di al-qadim. Sesuatu yang ada di apa ya? Fi jihati al-madhi. Mala awwala lahu, itu namanya al-qidam. Kalau ingin diartikan lebih detailnya, al-qidam adalah ma laisa lahu fardun wahidun fil madhi, itu namanya al-qidam. Dan makna itsbatil qadri itu berarti Allah itu sudah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi itu berada di ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui bahwasanya hal-hal yang ditentukan tersebut itu akan terjadi di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sudah ma'lum indahu ta'ala. Berarti apa? Hal-hal yang terjadi baik yang di masa lalu kita atau masa sekarang yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita alami, atau di masa yang akan datang
yang akan terjadi itu semuanya sudah termaktub, sudah ditentukan, sudah dibuat blueprint dan skenarionya oleh Allah Subhanahu wa taala fi ilmillahi taala. Dan hal tersebut itu merupakan minal ma'lum minad-din bil barahin al-qati'ah. Al-qat'iyyah. Artinya sudah maklum dengan dalil-dalil burhan secara qat'i. Al-khair dimaksud adalah ta'ah bisyar al-ma'siyah. Nah, di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, syarah dari Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya takdir itu ada 4 bagian. Yang pertama, at-takdir fil ilmi, artinya fi ilmillah. Kalau kita lihat ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa taala itu muta'alliq bi jami'i al-mawjudat. Artinya berarti Allah Subhanahu wa taala ilmuhu muhitun bi jami'il asya. Allah mengetahui segala sesuatu yang terperinci, yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Kemudian takdir yang kedua berada di Lauhil Mahfuz, di Al-Lauh Al-Mahfuz, yang mana takdir di sini itu bisa berubah. Takdir di sini bisa berubah. Contohnya seperti apa? Ada sebuah kisah seorang arif billah atau seorang yang sudah mencapai derajat ma'rifatullah. Beliau memiliki beberapa murid. Kemudian murid-murid yang dibimbing oleh al-arif billah ini atau seorang yang arif billah ini juga sudah mencapai derajat ma'rifatullah. Sehingga para murid itu mengetahui rupanya akhir dari hayat sang guru itu rupanya apa? Syaqiyun, atau rupanya berakhir dengan su'ul khotimah. Berakhir dengan tidak baik. Atau berarti apa? Berakhir dengan keadaan yang bukan muslim. Nah, oleh karena mereka sudah mengetahui akhir dari gurunya itu, satu persatu mulai meninggalkan sang guru. Hingga sisa hanya satu orang murid. Kemudian ia ditanya oleh sang guru, kenapa teman-temanmu, kawan-kawanmu ini pergi meninggalkanku? Kemudian sang murid menjawab, karena mereka sudah tahu akhir hayatmu, wahai guru, wahai syekh. Kemudian apa jawab sang guru? Aku memang tahu bahwa akhir dari hayatku ini adalah akhir yang buruk atau su'ul khotimah. Tapi kemana lagi aku akan berlari? Tidak ada yang bisa berlari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan sang guru mengucapkan hal tersebut, pada waktu itu, seketika itulah Allah Subhanahu wa taala membalikkan apa yang seharusnya menjadi akhir hayat sang arif billah itu menjadi dari su'ul khotimah menjadi husnul khotimah. Itulah yang dimaksud dengan takdir yang bisa berubah, yang masih di Lauhil Mahfuz, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya. Kemudian takdir selanjutnya yang ada di Ar-Rahim. Ini yang termaktub, yang terjelaskan dalam hadis keempat yang akan kita pelajari di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang al-a'mal bi khawatimiha, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa manusia itu jika masih dalam janin ibunya selama 40 hari, maka akan nanti akan didatangi oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan 4 hal padanya, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, dan akhir dari hayatnya. Ini yang dimaksud dengan at-takdir fir rahim. Kemudian yang keempat adalah suqul maqadir ilal mawaqit, yaitu pengejauhan tahan takdir itu ke kejadian yang nyata. Innallaha ta'ala khalaqal khaira wasyarra wa qaddara maji'ahu ilal 'abdi fi awqatin ma'lumatin. Akan dipraktekkan di kehidupan yang nyatanya seperti apa. Ini yang dinamakan dengan tanjizul hadis. Jadi ada istilahnya soluhi qadim, artinya catatan-catatan yang memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, dan tanjizul hadis, yaitu penerapan dari catatan-catatan tersebut di dalam kehidupan yang nyata. Dalam hadis ini atau dalam poin ini juga menjelaskan tentang syubhat tentang yang dimiliki oleh kaum dinamakan Al-Qadariyah.
yaitu sebuah kaum atau golongan yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengatur segala sesuatu fil qidam, dan Allah juga tidak mengatur segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan ilmu Allah. Mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini Allah itu tidak tahu. Allah itu hanya tahu segala sesuatu yang terjadi pada setelah kejadian. Jadi misalkan ada sebuah kecelakaan atau ada sebuah peristiwa, Allah itu sebelumnya tidak tahu kecuali setelah kejadiannya. Nah, ini adalah pendapat dan madhabnya Al-Qadariyah. Mereka juga mengatakan bahwasanya segala kebaikan dari Allah dan keburukan itu bukan dari Allah, tapi dari yang lain. Padahal madhab yang benar menurut kita adalah al-khairu wa syarru kilahuma minallahi ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwasanya Al-Qadariyah itu seperti umat majusinya zaman sekarang. Nah, kemudian jika kita lihat di redaksi hadis wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, di sini hanya menyebutkan qadar saja, tidak menyebutkan al-qadha. Seperti yang kita ketahui biasanya bahwa al-qadha dan qadar itu tidak berpisah, artinya selalu bersama. Nah, kenapa hanya menyebutkan al-qadha saja? Lima lam yata'arrad lafdhu al-qadha. Jawabannya adalah karena ketika sudah disebutkan al-iman bil qadri, berarti apa? Mustalziman lil imani bil qadha. Berarti al-qadha itu merupakan lafadz mulazim untuk al-qadar. Karena al-qadha dan qadar itu mutalazimani, atau berarti tidak terlepas. Ketika disebutkan al-qadha juga memiliki arti dan keterkaitan dengan qadar maupun sebaliknya. Tapi kalau kita ingin membedakan antara al-qadha dan qadar, maka al-qadha itu bisa diibaratkan seperti iradahnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada di zaman azali atau zaman la syai', yang mana berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan qadar itu adalah ijaduhu iyyah. Artinya penciptaan Allah Subhanahu wa taala mengadakan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah dicatatkan oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qadha itu bisa berarti iradah atau suluhi qadim, sedangkan al-qadar itu bisa berarti tanjizul hadis. Qadha itu ibaratnya seperti pondasi, sedangkan qadar itu seperti bangunannya. Al-qadha bisa berarti seperti alat pengukur, sedangkan qadar itu seperti sesuatu yang diukur. Al-qadha itu bisa berarti seperti gambaran terhadap sebuah lukisan atau tulisan yang masih ada di dalam pikiran atau akal seorang manusia, sedangkan qadar itu adalah bentuk gambaran yang sudah terjadi di alam nyatanya. Itu perbedaan antara al-qadha dan qadar. Kemudian di dalam hadis juga menjelaskan atau isyarat bahwasanya ini sebagai bentuk bantahan terhadap kaum qadariyah yang memiliki pendapat bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya hal itu. Namun jika kita teliti lebih jauh, ternyata Al-Qadariyah itu memiliki dua firqah. Yang pertama, mereka yang mengingkari bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu fil azal qablal wujud. Ya. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak menentukan segala sesuatu fil azal. Walam yataqaddamu ilmuhu biha. Wa innama ya'taniquha ilman hala wuqiha. Ini pendapat dari Al-Qadariyah yang pertama. Mereka sama sekali menafikan Allah mengetahui hal-hal fil azal. Namun golongan ini itu sudah hilang sejak sebelum munculnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sedangkan Qadariyah yang kedua, mereka meyakini bahwasanya Allah memang mengetahui af'alul ibad atau hal-hal yang dilakukan oleh para hambanya memang sebelum terjadinya hal tersebut. Tapi mereka menselisihi para ulama salaf bahwasanya mereka itu berpendapat apa? Bahwa af'alul ibad atau hal-hal yang dilakukan oleh manusia itu muqaddarah lahum waqi'atan minhum ala jihatil istiqlal.
Artinya dilakukan oleh para manusia tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas salah menurut pendapat kita. Kenapa? Karena pendapat kita, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul adalah Allahu khalaqakum wa khalaqa amalakum. Artinya Allah itulah yang menciptakan semua yang ada. Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Kullah syai'. Artinya segala sesuatu berarti mencakup segala yang ada, baik itu maknawi atau hissi. Dan memang di sana juga ada disebutkan sebuah firqah yang dinamakan Jabriyah. Namun Jabriyah pun terbagi menjadi dua, Jabriyah mahdhah dan Jabriyah mutawassithah. Jabriyah mahdhah berpendapat bahwasanya segala sesuatu memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kasab. Sedangkan Jabriyah mutawassithah itu juga bisa disebutkan untuk kita, bahwasanya kita juga termasuk Jabriyah mutawassithah. Perbedaan antara kita Jabriyah mutawassithah atau Ahlus Sunnah dengan Jabriyah mahdhah adalah bahwa memang semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diberikan kasab atau usaha atau muyul dan syu'ur yang mana kita bisa menentukan sendiri, walaupun itu memang sudah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsil dari pendapat Al-Qadariyah dan bagaimana bantahannya. Pembahasan ini lebih lanjut bisa kita baca dan kita pelajari dalam ilmu akidah atau dalam tauhid yang sudah teman-teman pelajari dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah tentunya. Kemudian di dalam bagian ini juga ada bantahan terhadap Al-Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan keburukan. Karena apa? Karena pendapat mereka yang mengatakan dengan Allah wajib melakukan as-shalah wal aslah. Maka dari itu segala keburukan itu dinisbatkan tidak kepada Allah tapi kepada para manusia itu sendiri. Kemudian dalam hal ini juga ada cerita tentang perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam fi alamir ruh. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Sayyidina Adam, apakah engkau sebagai bapak para manusia? Ya, kata beliau. Kemudian Nabi Adam juga mengatakan, apakah engkau Nabi Musa yang telah diberikan keutamaan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah sebagai nabi yang di taklima, artinya mukallam dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa singkat cerita seakan-akan menyalahkan Sayyidina Adam yang mana kenapa beliau dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keturunannya turun ke bumi dan menjalani kehidupan sampai sekarang. Kemudian seakan-akan Nabi Adam alaihissalam terpojok dengan pertanyaan tersebut, dengan kesalahan dan maksiat yang telah beliau lakukan dulu ketika di surga walaupun sudah diterima taubatnya. Kemudian apa jawaban Sayyidina Adam kepada Nabi Musa? Beliau mengatakan bahwasanya, kenapa engkau menyalahkanku sedangkan apa yang telah kulakukan ini, maksiat yang telah kulakukan dulu ya ketika makan buah itu, hal ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun sebelum aku diciptakan dan hal ini tertulis di dalam kitabnya. Nah, ini berarti bahwasanya apa? Isyarah bi anna hunaka al-qadar yang mana sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap para hambanya, bahkan Nabi Adam alaihissalam.